Baradae berpetualang bebas, ahli hukum soroti pengakuan tak bisa menolak perintah jenderal. Ya, sekarang ini dia sudah sangat siap sekali dan dia akan bercerita memang apa adanya, semuanya dia buat terang supaya memang dia sendiri kan supaya tidak dipersangkakan yang terlalu buruk juga buat dia kan. Juga untuk mengamankan kepentingan dia karena dia juga kan memang perlu didampingi atau perlu juga mendapatkan penanganan hukum yang baik. Apa dia Lipa? Ya itulah kenapa JC kita menilai sikap E ini. Ada sikap pertobatan, menyatakan keberanian, kebenaran karena kepatuhan, ketaatan dia terhadap pimpinannya. Bahasa yang menarik kemarin itu adalah, saya tunggu terlepas ini ya, saat seorang anggota, apalah seorang anggota melawan seorang jenderal. Jadi keberanian sifat kesatria dari seorang barada ya, daripada seorang prawira yang sudah satria ya. Itu yang pertama. Kemudian ketika muncul di persidangan, saya juga apresiasi ke Mas Roni ya, bahwa langsung dia mengakui bahwa dakwaan benar, bahwa perbuatan itu ada. Cuman permasalahannya ada kata kunci. Itu dilakukan atas perintah. Itu yang menarik Mas Bayu. Dia mengakui melakukan, cuman dia jadi apalah seorang barada melawan seorang jenderal. Dilakukan juga atas perintah saudara FS. Nah, dari hasil keterangan sementara yang diberikan ke Itsus, ada unsur perbuatan melawan hukumnya pidana baru diserahkan kepada penyidik. Ya, penyidik mendalami lagi pemeriksaan terhadap saudara Barada RI atau Barada E tersebut. Ya, dari Barada E juga akhirnya mengakui, tapi dia minta perlindungan. Nah, apabila saya mengungkapkan, tolong saya juga dilindungi. Oke, setuju. Penyidik memiliki kewajiban untuk melindungi Barada E dan diberikan kesempatan untuk menghubungi orang tua. Kalau diberi kesempatan orang tua, lululah Barada E. Baru Barada E menyebutkan bahwa dia melaksanakan penembakan tersebut atas perintah saudara FS. Ya, pada tanggal 30 yang lalu baru dari penyidik, ya Dirpidu menetapkan saudara Barada RE atau Barada E sebagai tersangka. Ini merupakan pintu masuk untuk melakukan tersangka-tersangka selanjutnya. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario. Seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Baradae berpetualang bebas, ahli hukum soroti pengakuan tak bisa menolak perintah jenderal. Tribunmedan.com. Barada Richard Eliezer alias Baradae disebut punya peluang untuk bebas dari dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Seorang ahli hukum pidana menyoroti soal pengakuan Baradae bahwa dirinya memang tak bisa menolak perintah Verdi Sambo saat didesak menghabisi Brigadir J. Dalam hal tersebut, Baradae disebut harus bisa membuktikan pengakuan itu. Dikutip dari Kompas.com, ahli hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyoroti statement Baradae yang mengaku menembak Brigadir J karena tak bisa menolak perintah Verdi Sambo sebagai seorang jenderal atasannya. Asep menuturkan hal tersebut harus dibuktikan di persidangan. Dalam proses pembuktiannya itu harus ada keterangan ahli yakni psikolog untuk menentukan apakah Eliezer konsisten dengan perkataannya dan benar-benar dalam kondisi tidak bisa melawan perintah atasannya. Si Eliezer itu dibawa kekuasaan, apalagi seorang Baradae bilang saya suka itu. Apalah arti seorang anggota melawan jenderal, kata Asep. Asep sendiri sejak awal sudah mengapresiasi sikap berani Baradae yang mau membongkar pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo. Bayangkan, aib semua tertutup jika telah dibuka Baradae. Saya senang sejak awal keberanian mengatakan pertobatannya. Itulah jadi alasan hukum yang bisa menjadi penghapus hukumannya, ujar Asep. Menurut Asep, keterangan ahli psikologi dalam persidangan Eliezer penting. Jadi ketika diperintah, suasananya apa? Apakah ada pilihan lain? Kalau psikolog bilang tidak ada pilihan karena patuh dan taat, maka bisa jadi pertimbangan, ucap Asep. Asep juga mengungkapkan bahwa keputusan Barada Eliezer tak mengajukan eksepsi adalah langkah hukum yang tepat. Menurut Asep, jika nantinya hakim bimbang memutuskan perbuatan yang dilakukan Eliezer
maka cara terbaik menurut dia adalah membebaskannya. Yang terbaik bagi hakim adalah dibebaskan. Apakah Eliezer hendaki pembunuhan? Kan tidak. Kalau unsur tidak masuk ya jangan dihukum, ujar Asep. Barada Eliezer sudah menjalani sidang perdana pada Selasa, sidang lanjutan akan digelar dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sejumlah saksi yang akan dihadirkan juga menjadi terdakwa dalam perkara itu. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf.